Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga sehat husnul khotimah. Amin, amin. Izin bertanya, saya sudah nikah 16 tahun. Sebelum nikah dia jarang sholat. 6 bulan menuju pernikahan, alhamdulillah rajin ngaji, sholat. Dan ternyata setelah 6 tahun pernikahan, dia mulai meninggalkan sholat. Ya, untuk sholat Jumat sebulan sekali juga udah alhamdulillah. Tapi sekarang sudah 3 tahun, ya, dia nggak sholat. Saya udah berusaha mengingatkan, tapi dia marah-marah, nggak terima. Pertanyaan saya, harus tetap mengingatkan atau biarin saja Ustadz? Ya, ini penting untuk kita pahami bahwa orang itu bisa berubah. Ya, orang itu bisa berubah. Kan Anda cerita bahwa 16 tahun lalu calon suami, ini masih calon, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi 6 bulan sebelum nikah dia insaf. Rajin sholat, rajin belajar agama. Ya, 6 bulan sebelum nikah. Sehingga Anda mantap, oh ini suami aku. Dan benar, setelah nikah, dia baik-baik saja. Makin, ya maksudnya soleh, ya. Rajin sholat Jumat, tadinya nggak pernah. Oh, jadi selama sekian tahun, nah, jadi 6 bulan sebelum nikah, dia insaf. Ya. Lalu Anda nikah. Nah, selama 13 tahun itu baik-baik saja. 3 tahun terakhir ini, dia seperti balik lagi gitu kan. Pertama, sebelum saya jawab ini pelajaran untuk kita. Pelajaran berharga. Kenapa kita kudu menjaga iman dan takwa kita? Tiap pagi, ya lumayan lah, 45 menit. Saya berbagi dengan teman-teman. Saya duduk di sini, itu nasihat untuk saya sebenarnya. Jadi katanya kalau kita bicara baik, maka kebaikan itu akan menjadi aura kita. Ya. Tapi kalau kita suka bicara buruk, maka keburukan itu juga akan berpengaruh pada kita. Nah, tiap pagi saya berbicara kebaikan. Harapannya satu, saya bisa jadi orang baik. Gitu loh. Dan semoga omongan saya juga menjadi kebaikan untuk teman-teman semua. Kenapa tiap pagi kita lakukan ini? Karena satu, khawatir hati kita bergeser. Seperti yang dialami oleh suami Anda. 13 tahun tuh soleh. Ya, kan 13 tahun tuh bukan waktu sebentar. Soleh suami Anda teh. Paling tidak sholat yang 5 waktu dia jalani. Ya, paling tidak gitu loh. Berarti kan, nah soleh. Terus 3 tahun terakhir mulai sholatnya bolong-bolong. Menurut Anda ada apa ini? Coba dievaluasi. Mungkin kalau tanaman mah kurang dipupuk. Kalau tanaman mah kurang disiram. Akhirnya tidak berbuah bahkan mati. Makanya di dalam surat Ibrahim Allah mengingatkan. Alam taro kaifa doroballahu mathalan kalimatan toyibatan kasyajarotin toyibatin. Asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kau perhatikan? Iman itu seperti tanaman. Di mana akarnya di perut bumi, menghunjam ke bumi. Daun dan rantingnya menjulang ke langit dan rimbun. Itulah iman yang bagus. Menghunjam akarnya. Daun, rimbun, tu'ti ukulaha kullahin. Bahkan memberikan buah. Jadi saudara-saudara sekalian, itu iman. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakannya seperti tanaman? Karena iman itu bisa tumbuh subur seperti tanaman kalau di apa? Dipupuk.
Kalau apa? Disiram. Kalau apa? Dikendalikan hamanya. Nah, pengendalian hama itu sama dengan meninggalkan dosa. Dipupuk dan disiram sama dengan mendengarkan nasihat. Ya. Beramal soleh itu adalah pupuk bagi iman kita. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat rawatib. Nah, itu tuh apa? Pupuk. Infak, sedekah, zakat, itu pupuk. Tausiah itu siram, air yang menyirami. Makanya di surat Az-Zumar ada kalimat alladzina yastami'unal qaul. Orang yang mau mendengarkan nasihat fayattabi'una ahsana. Lalu nasihat itu dia ikuti, dia amalkan, bukan cuma masuk ke telinga, tapi dia amalkan. Fayattabi'una ahsana. Dia ikuti, dia amalkan. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dibimbing dengan hidayah Allah. Jadi kalau saya mencoba menganalisa kenapa suami Anda setelah 13 tahun soleh kok sekarang bergeser gitu loh. Mungkin coba Anda amati, mungkin kurang rajin mendengar nasihat, ya. Karena nasihat itu fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan. Peringatan itu berguna, ya, berguna gitu. Banyak kejadian orang akhirnya jauh dari agama dimulai dari tidak mau mendengar nasihat. Pelan-pelan gitu loh. Karena memang manusia itu berubah ke buruk itu pelan-pelan. Manusia berubah ke baik juga pelan-pelan. Latar kabunna tobakon an tobak. Firman Allah, kamu itu berubah setahap demi setahap. Makanya kalau kita menginginkan perubahan pada pasangan hidup kita, pada anak kita, pada teman murid kita, ya kita kudu sabar. Karena berubah itu latar kabunna tobakon an tobak. Step by step. Nggak ada orang yang satu kali ngaji langsung solehah. Nggak ada. Bertahap. Begitu. Ya. Orang itu jauh dari agama. Bahkan jadi murtad, kufur. Setahap demi setahap. Dia mulai dengan tidak mau mendengar nasihat. Dia mulai dengan tidak melaksanakan ibadah sunnah. Pelan-pelan dia meninggalkan yang wajib. Ya, na'udzubillah. Bahkan ada yang akhirnya murtad. Jadi, untuk baik, step by step. Untuk terjerumus kepada keburukan, step by step, setahap demi setahap. Tugas kita adalah menjaga. Nah, jadi saya menganalisa dulu, kenapa suami Anda bisa berubah? Nah, coba analisa itu. Nah, sekarang baru ke pertanyaan Anda. Ustadz, saya sudah ngingetin malah marah-marah, malah berantem. Apakah saya diem aja membiarkan dia? Nah, kalau Anda tiap memberitahu berantem, cekcok, maka Anda artinya sudah mengingatkan dengan kata-kata. Berarti Anda untuk menghindari pertengkaran tiap hari karena Anda ngajak sholat, Anda sujud, Anda doakan, Anda menjerit, itu pun Anda sudah berikhtiar mengubah. Karena mengubah itu bisa dengan kuasa kita, bisa dengan lisan kita, bisa dengan doa kita. Ya, itu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan sesuai dengan kadarnya. Ada orang tua yang ngingetin anak tuh udah malah jadi berantem. Ngingetin istri, ngingetin suami tuh malah jadi cekcok, heboh, ya, pertengkaran. Akhirnya sujud, doakan. Ya, jadi sebenarnya Anda sekali-kali tetap mengingatkan, ya. Tapi yang paling kuat sekarang adalah mendoakan. Karena semua doa pasti dikabulkan. Hanya timingnya. Ada yang cash, ada yang ditunda. Jadi amal soleh kita. Ada juga yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi semua doa pasti dikabulkan. Hanya masalahnya adalah kembali pada kuasa Allah.
ada yang dikabulkan persis seperti yang kita mintakan. Jadi antara harapan dan kuasa Allah itu berbanding lurus. Gayung bersambut. Kita minta A, Allah kasih A. Kita minta B, Allah kasih B. Tapi boleh jadi Anda minta, tapi sama Allah diberikan pahala di akhirat dari permintaan Anda. Di dunia tidak dikabulkan, karena itu ujian untuk Anda. Tapi Allah berikan pahala terbaik. Atau Allah mengganti. Ya. Mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apa penggantiannya? Wallahu a'lam. Ya. Nanti lihat perkembangan saja. Ada orang yang punya suami, dia zolim, ya, sampai bercerai. Nah, akhirnya Allah ganti dengan suami yang lebih soleh. Bisa seperti itu. Ada yang punya istri, istrinya sudah diingatkan, tetap aja maksiat dan zolim. Akhirnya bercerai. Nah, si laki-laki ini nikah lagi. Nah, dengan istrinya yang baru, solehnya luar biasa. Nah, Allah ganti gitu kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Apakah doa kita itu dikabulkan? Mungkin terasa. Allah itu mengganti dengan yang lebih baik pahala di akhirat. Ya, sepertinya doa kita tidak dikabulkan, tapi sebenarnya jadi pahala akhirat. Atau memang Allah ganti gitu. Ya, Allah ganti. Nah, itu yang semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan hati suami Anda, ya. Membukakan hati suami sehingga dia jadi orang soleh.